Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana-sana? Saya Hadu libur seminggu sebelum nih yuk. Tahun baru Islam, ina ucap komuni selamat tahun baru Islam. Bagaimana tugas nih saya buat yaitu mengenai TTS mendatar dan menurun hadu dikerja kok belum atau sudah? Ina masih banyak melihat yang belum mengerjakan tugas. Ina harap segera selesai ya dan bisa dikumpulkan agar bisa masuk ke penilaian. Oke? Minggu ini enaknya kita belajar apa ya? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba ada yang bisa menyebutkan? Lamban balap. Oke, lamban balap dengan semua fungsinya, bentuknya, terus bagian-bagiannya dan tujuan pembentukan bangunan tersebut untuk apa ya. Sekarang kita akan membahas tentang memahami unsur kebahasaan. Wawasan kalian itu harus menambah. Kalau kalian belajar bahasa dari mulai SD sampai SMP di kelas 7, 8 dan seterusnya, harus menambah kosakata atau wawasan yang kalian miliki. Seperti kalian belajar bahasa Indonesia dari mulai saat kalian lahir sampai kalian sekarang. Pasti banyak kata-kata atau kosakata yang mungkin dulu belum kalian pahami artinya atau maknanya. Sekarang kalian bisa mengerti makna atau artinya dan menambah wawasan dari kosakata kebahasaan kalian. Nah, sekarang yang akan Ina bantu menjelaskan ialah bagaimana kalian memahami unsur kebahasaan. Ina bacakan sebentar, kalian dan Misko sebentar yuk. Wawasan kuti haga nambah muni Kiham belajar bentukan kata. Wawasan kalian akan bertambah juga kalau kalian belajar bentukan kata. Nah, kamu sudah pandai kata-kata Sina, ham pandai kata-kata Sina, lamun disusun haga menjadi suatu kalimat. Sai benar. Tentu kalimatnya harus benar juga dong, ya kan? Kalimat yang dibuat benar dapat digunakan untuk berkomunikasi. Kalau kalian sekarang pegang buku cetak, coba buka halaman 25 tentang memahami unsur kebahasaan. Jadi sambil mendengarkan video Ina, kalian juga sambil membuka buku cetaknya supaya apa yang kalian pelajari itu bisa sambil dibaca ya. Tapi kalau memang halamannya berbeda, tetap ada materinya, silakan dibuka materinya, yaitu memahami atau memahami unsur kebahasaan. Oke? Jadi intinya untuk menambah wawasan kita dalam berkosakata atau belajar bentukan kata, kita harus dapat menyusun kalimat, menyusun sebuah kata menjadi kalimat yang benar atau kata yang benar. Tentu kalau kalimatnya benar juga, berarti katanya juga pasti benar. Kalimat yang dibuat dapat digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi itu berhasil kalau kita kalau tujuannya tercapai. Suatu komunikasi itu harus memiliki suatu tujuan dan dapat dipahami atau bisa disampaikan dengan baik ya, seperti itu. Jadi intinya kita tuh berkomunikasi dengan orang, dengan siapapun harus bisa membuat kalimat yang baik, kosakata yang baik, tujuannya tersampaikan, orang yang diajak bicara mengerti sehingga bisa membalas atau bisa berkomunikasi dengan kita secara timbal balik ya, atau ada dua arah seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita sama-sama belajar tentang kebahasaan, tentang imbuhan bahasa Lampung. Dalam teks di atas ya, ada unsur kebahasaan. Dalam suatu unsur kebahasaan itu ada unsur kebahasaan yang memiliki kata dasar, kata berimbuhan, kelompok kata, dan afik gabungan. Pada bagian ini kalian bahas tentang kata dasar, kata imbuhan, dan juga kata gabungan ya. Nah, kata dasar dengan kata berimbuhan ada yang dibaca di setiap teks. Jadi kalau kita baru membaca teks wacana atau cerita, fabel dan lain sebagainya, biasanya dalam kata-kata tersebut atau dalam teks tersebut pasti ada kata imbuhan, ada kata gabungan, dan ada kata dasar. Nah, di situ kita dapat memahami ya, apakah kata-kata itu mendapatkan kata awalan
akhiran, imbuhan, atau kata gabungan ya nak ya, atau kata dasar. Dapat juga setelah kata dasar itu atau kata dasar kedua, imbuhan atau awalan atau akhiran dapat melekat dengan kata dasarnya ya. Jadi dilekatkan atau ditambahkan. Jadi kata dasar ditambahkan awalan dan akhiran seperti itu ya. Untuk memahami kata berimbuhan, mari kita dengarkan dulu uraian konfiksasi di bawah ini. Konfiksasi ialah proses pembentukan kata. Ingat ya, konfiksasi ialah proses pembentukan kata untuk membentuk kata imbuhan gabung. Jadi kata berimbuhan itu ada yang digabungkan ya nak ya. Kata berimbuhan gabung yang dimaksud adalah di sini dalam kata berimbuhan yang memiliki gabungan awalan. Awalan itu artinya prefix, sementara akhiran artinya sufiks ya. Jadi awalan dan akhiran, awalan prefix, akhiran sufiks. Menurut Aryani, pakar kebahasaan, dijelaskan bahwa konfiksasi memiliki variasi yang sama di bawah ini. Misalnya ada contoh di bawah, ada eng, kalau dalam bahasa Lampung ya nak ya, en, ko, kon atau i. Kalau eng, ko, kon atau eng atau i atau nya, kokon atau nya atau i atau en atau ko atau kon atau n, i, m, kokon, m, nge atau ko atau kon atau i. Itu yang dimaksud dengan konfiksasi. Bisa awalan, bisa akhiran. Nah, dalam kata berimbuhan seperti apa sih konfiksasi itu dibaca? Contoh, yang dikasih tambah berimbuhan awalan eng dan akhiran ko atau akhiran kon atau akhiran i. Contohnya, ngusungko. Kata dasarnya artinya usung, mendapat awalan eng dan mendapat akhiran ko. Arti dari ngusungko adalah membawakan. Ngirimkon, dapat awalan eng, dapat akhiran kon. Artinya mengirimkan. Ngakui, artinya mengambil, mendapat awalan eng, mendapat awalan eng dan mendapat akhiran i. Artinya mengambil tadi anak ya. Dan ada kata dasar lebur. Di sini kalian bisa lihat, lebur itu digabung ya. Misalnya awalannya ditambah akhiran ko, ditambah akhiran kon, ditambah akhiran i. Bisa contohnya di sini nyuluko, dapat awalannya, dapat akhiran ko. Terus artinya menunjukkan. Terus nyusun kon, dapat awalannya, dapat akhiran kon. Menyusunkan artinya. Atau nyusui, dapat awalannya, dapat akhiran i, artinya menyusui. Di sini masih banyak banget contoh-contohnya enak ya. Seperti konfiksasi yang digabungkan dari dasar utuh, kemudian konfiksasi yang digabungkan dengan akhiran an, dengan akhiran ni, dengan awalan se, dengan awalan nge, dan lain sebagainya. Itu ada contohnya kurang lebih 6 ya, 6 dengan uraian-uraiannya. Nanti kalian bisa baca di situ, nanti Ina fotokan dan kalian bisa pahami. Nanti mana yang nggak ngerti bisa ditanyakan, oke? Nah, di sini tugasmu coba, kalau kalian sudah pelajari semua ini dan sudah mengerti pemahamannya dalam bahasa Lampung, coba sih Ina pengen dengar kalian tuh belajar untuk seperti ini nih. Membuat imbuhan gabung dalam teks di bawah ini. Contoh proses pembentukannya ada di bawah ini. Misal seunyini, dapat awalan se, kata dasar unyin, dapat akhiran i. Terus artinya bentukan katanya menjadi seunyini, artinya semuanya. Terus dapat awalan eng, kata dasar inum, dapat akhiran ni. Nginumi artinya minum, nginumi, minumkan atau minumkan ya, diminumkan ya. Terus awalan di, kata dasar halu, akhiran ko, artinya dihaluko ya. Kemudian awalan
kata dasar paham, akhiran i, mahami. Jadi dia berubah bentuk menjadi mahami, bukan mapahami ya. Jadi kata apa yang hilang di sini? Pa. Menjadi mahami. Jadi mahami itu artinya memahami ya, atau memahami. Seperti itu. Jadi ini dibilang apa artinya tadi? Kata imbuhan yang digabung dengan kata dasar dan membuat pembentukan, proses pembentukan kata yang berubah ya Nak ya. Di bawah ini tadi coba sudah Ina sebutkan. Oke. Untuk memahami unsur kebahasaan ini contoh-contohnya sudah sangat lengkap di buku cetak. Nanti kalian bisa pelajari dari lembar yang Ina akan lampirkan. Yang Ina minta dengan kalian di sini kan kalian sudah belajar nih tentang memahami kebahasaan ya. Bagaimana cara berkosakata baik dari awalan, akhiran, imbuhan, kata gabungan yang mengalami bentukan kata, mengalami perubahan kata dasar atau tidak berubah sama sekali. Ada contohnya semua di buku cetak ini. Nah, bagaimana setelah Ina jelaskan? Nggak susah kan untuk memahami bentukan kata dasar atau bentukan kebahasaan di dalam bahasa Lampung. Jadi kalian nanti bisa menambah lagi kan kosakatanya hari ini. Contohnya nih, tadinya yang mungkin kosakatanya nggak banyak, kalian jadi tahu, oh seperti ini nih. Sebenarnya nggak semua bahasa itu, baik bahasa Indonesia atau bahasa Lampung, pada saat bisa ditambahkan kata awalan atau akhiran atau kata imbuhan, berdiri sendiri, begitu dia digabungkan, itu bisa mengalami perubahan kata atau penghilangan kata dasar ya. Seperti tadi ingin kasih contoh yaitu awalan kata dasar paham, akhiran e. Begitu dibentukan kata dia menjadi mahami. Pa-nya hilang. Nah, itu yang kita bilang kata dasar mengalami perubahan kata untuk membentuk arti atau memaknai arti sesuai yang diinginkan. Paham? Kalau kalian sudah belajar atau sudah mendengisko atau sudah mendengarkan, menyimak dengan materi yang barusan Ina berikan, yaitu tentang kebahasaan atau lebih tepatnya memahami unsur kebahasaan atau memahami unsur kebahasaan. Setelah materi ini akan ada latihan kembali. Pasti kalian bilangnya, Ina latihan terus ya, latihan terus. Jangan khawatir, setiap latihan yang kalian kerjakan itu semua nggak pernah Ina buat jadi sesuatu yang mengerikan atau buru-buru atau menekan kalian. Intinya dari proses pembelajaran yang pingin Ina kasih ke kalian, Ina pingin kalian belajar terus untuk bisa menguasai bahasa Lampung secara tuntas. Belajarnya tetap serius tapi santai. Ina juga gak pernah marah-marah kan pada saat kalian tidak mengumpulkan tugas, tapi tetap jadi perhatian kalian bahwa semua tugas yang kalian setorkan ke Ina melalui Google Classroom itu Ina ambil nilainya, kemudian akan Ina masukkan ke penilaian raport. Dan kalau kalian tidak mengerjakan tugas, Ina gak akan marah-marah atau tegur kalian. Ina hanya akan laporkan ke wali kelas kalian agar kalian menyadari bahwa berapa banyak tugas yang sudah kalian kumpulkan, apakah kalian butuh nilai, apakah kalian memang ingin belajar menjadi pintar dalam berbahasa Lampung. Karena intinya kita belajar itu bukan hanya sekedar menguber nilai atau mengejar nilai ya Nak, tapi menambah wawasan kalian dalam belajar. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak banyak jadi banyak. Nah, itu tujuan belajar ya Nak. Belajar itu dari mulai kita kecil, dari kita lahir, kita belajar, bayi belajar menyusui, balita belajar berjalan, anak-anak belajar untuk menulis, anak remaja belajar untuk menjadi dewasa, begitu dewasa belajar menjadi orang tua. Jadi sebenarnya belajar itu tidak ada kata berhenti atau kata cukup ya. Jadi belajar itu sepanjang masa, apapun bisa kalian pelajari, apapun bisa kalian telah pahami dan kuasai selama kalian punya niat untuk belajar. Jadi Ina minta dengan anak-anak Ina semua dari mulai 81 sampai 810, ayo semangat belajarnya. Kerjakan tugas dengan positive thinking, dengan bahagia. Anggap itu bukan suatu beban, tapi suatu pembelajaran untuk kalian menjadi lebih baik.
Karena belajar apapun kalau dari hati atau niatnya baik, terus kita pengen jadi lebih cerdas, kita pengen jadi lebih memiliki wawasan yang banyak, insya Allah apapun yang kita pelajari itu jadi berkah dan jadi apa? Jadi manfaat buat kita atau buat orang lain, baik nanti atau seterusnya. Oke? Nah, sudah selesai nih materi yang Ina berikan ke kalian. Bagaimana? Kalau misalnya ada kecepatan atau ada yang kurang dipengerti atau dipahami, nanti bisa tanya ya lewat Google Classroom dengan Ina. Sekarang kalian boleh mengerjakan latihan kembali. Kalau kemarin Ina sudah kasih tugas apa ya di situ? Tugas kemarin apa? Oh, TTS ya. Nah, coba sekarang Ina minta kalian kerjakan latihan. Nanti di situ ada latihannya ya. Memilih jawaban yang berdasarkan pilihan ganda, baik tentang lamban balap ataupun tentang kebahasaan tadi yang barusan kita bahas ya. Nanti kalian baca semua perintahnya di sini. Soalnya di sini kurang lebih ada 10 lah ya. Tapi S1 tunggu sebentar, ini hitung dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau untuk pilihan ganda, kalian nggak perlu tulis soal. Kalian cukup isi jawabannya saja. Tapi kalau untuk aksaranya, kalian mengartikan, menuliskan ke dalam terjemahannya. Misalnya ada aksara yang di situ dituliskan, aksara Lampung di Basinji, kalian tulis dengan huruf Latin. Nah, jadi kalian tulis aja, nggak usah diserahkan ke timnya ya. Pokoknya tulis aja, yang tim-timnya itu lewatin aja. Ini perintahnya hanya kerjakan aja soal berdasarkan angka-angkanya. Ya nak ya, seperti itu. Kalau yang mengartikan tinggal diartikan. Nah, kalau yang diartikan juga nggak usah lagi ditulis aksaranya, cukup kalian tulis arti Latinnya. Paham ya? Oke, Ina rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ina mohon maaf, pada Allah Ina mohon ampun. Tetap sehat, tetap positif, tetap belajar yang semangat. Kumpulkan tugas, terus kalau ada yang kurang jelas bertanya supaya tidak sesat di jalan. Jangan lupa selalu bersyukur untuk apa yang kalian dapatkan hari ini. Ucapkan juga alhamdulillah setelah pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Ina rasa itu aja ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tetap aman. Kalau mau keluar tetap jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.